Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernah gak sih kamu ngerasa jauh lebih tenang saat jauh dari rumah? Padahal katanya rumah itu tempat paling aman. Tapi buat sebagian orang, rumah itu justru sumber luka paling dalam. Di video ini, kita bakal bahas satu topik yang lagi ramai terjadi ketika anak memilih menjauh dari orang tua. Bukan karena kurang ajar, bukan karena lupa diri, tapi karena kadang satu-satunya cara biar tetap waras, ya dia ngasih jarak. Dan sebelum kamu mikir, emang boleh ya? Tahan dulu, karena kita akan ngebongkar ini dari sudut pandang yang mungkin nggak kamu duga, dari perspektif Buddhis. Di sini, kamu nggak bakal disuruh milih antara jadi anak baik atau anak durhaka. Kita bakal ngobrol soal luka batin, tanggung jawab personal, dan gimana caranya berdamai tanpa harus pura-pura baik-baik aja. Kalau kamu pernah merasa bersalah karena juga kejaga jarak dari keluarga, atau kamu pernah ngejudge orang yang kayak gitu, well, mungkin video ini bisa bikin kamu mikir 2 kali. Siap? Yuk, mulai! Rumah nggak selalu jadi tempat pulang. Ya, seperti yang kita tahu ya, nggak semua anak punya rumah yang bisa jadi tempat pulang. Ada yang di rumah tuh rasanya kayak jalani misi bertahan hidup tiap hari. Ada yang tiap ngomong dikatain bodoh. Ada yang bangun tidur udah dengerin omelan. Ada juga yang dibilang malu-maluin keluarga pas yang dicapai si anak nggak sesuai ekspektasi orang tua. Ada juga loh yang rasa kayak produk gagal karena dari kecil itu dibandingin terus sama anak tetangga. Padahal bisa jadi anak tetangganya ini pun ya capek disuruh jadi anak contoh. Nggak semua keluarga yang tambah harmonis itu bener-bener sehat secara batin. Dari luar sih kelihatannya keluarga cemara gitu. Upload foto bareng, captionnya family is everything. Gitu ya kan? Tapi dibalik dari liburan itu, disuruh balik belajar, biar lulus jadi dokter atau notaris. Padahal anaknya pengen jadi content creator yang bebas berkreasi dan bereksplorasi. Mereka gak dikasih ruang buat jadi diri sendiri, selalu dibandingkan, selalu disalahkan, sampai akhirnya mereka tumbuh dengan perasaan, aku salah, aku gak cukup. Ketika akhirnya anak itu mutusin buat cut off alias jaga jarak, langsung dunia rame. Durhaka banget sih kamu, anak gak tahu balas budi. Zaman sekarang anak kurang ajar ya. Gini ya, kita nggak bilang semua orang tua jahat. Enggak. Tapi nggak semua anak juga kuat terima perlakuan yang nggak manusiawi ini. Yang bikin sedih, luka-luka itu sering nggak kelihatan. Tapi efeknya nyata. Overthinking, minder, trust issue, bahkan trauma. Nah, sebelum kamu ngejudge anak yang menjauh dari keluarganya, coba kamu tanya dulu, dia beneran durhaka atau lagi cari nafas buat tetap waras? Ini realita yang banyak terjadi tapi jarang dibahas. Dan sebelum kamu buru-buru menilai anak yang menjauh dari keluarganya, mungkin kita perlu belajar melihat dari sisi lain. Dan buat kamu yang mungkin pernah ada di posisi itu, tenang, kamu nggak sendiri. Tapi apakah Buddhisme ada ngomongin soal ini? Apakah menjauh dari keluarga itu dosa besar menurut ajaran Buddha? Kita lanjut bahas di chapter selanjutnya, karena ini bakal mind-blowing. Karma nggak selalu tentang karma balasan. Oke, sekarang kita masuk ke ranah ajaran Buddha. Siap-siap ya, ini menarik. Jadi, dalam Buddhisme, hubungan kita sama orang tua tuh bukan cuma soal biologis doang. Bukan soal siapa memberikan siapa, tapi bisa jadi karena karma, sebab dan akibat. Ada urusan masa lalu yang belum kelar, termasuk juga hubungan anak dan orang tua. Bisa aja dulu kita punya hubungan yang erat banget, atau justru konflik banget. Terus ketemu lagi di kehidupan sekarang dengan status anak dan orang tua. Sounds like drama Korea. Iya, tapi ini versi spiritualnya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata hubungan itu penuh dengan konflik, apa berarti kita harus tetap bertahan atau sama berbakti di sini? Di sini orang sering serba salah paham. Dikiranya berbakti itu artinya nurut 100%. Gak boleh beda pendapat. Harus ngikutin semua aturan di rumah. Tapi dalam Dharma, berbakti itu bukan soal tunduk, tapi soal menghargai kehidupan yang udah dikasih.
sambil tetap punya kesadaran bahwa kita juga berhak loh sehat secara batin. Ajaran Buddhis menjunjung tinggi nilai filial piety, menghormati orang tua, merawat mereka, berterima kasih atas kehidupan yang telah diberikan. Tapi itu bukan berarti kita harus membiarkan diri terus disakiti. Dharma bukan mengajarkan pasrah jadi korban. Justru sebaliknya, Dharma mengajarkan kebijaksanaan. Kamu tahu nggak? Bahkan dalam Winaya, aturan hidup para biku, ada loh bagian yang ngomongin pentingnya tahu batas interaksi yang sehat. Kalau situasi udah toksik, ya jangan dipaksa. Apalagi kalau udah nggak bisa diajak komunikasi sehat. Contoh nih, kalau kamu tahu tinggal di rumah bikin kamu makin hancur, apakah kamu harus tetap tinggal? Kata Buddha, orang bijak tahu kapan harus bertahan dan kapan harus mengambil jarak demi menjaga batin. Kadang, menjauh bukan bentuk pemberontakan, tapi cara untuk menghindari kemelekatan pada luka lama. Jadi, kamu kalau misalnya pernah mikir, Aku jahat nggak sih karena menjaga jarak? jawabannya belum tentu. Bisa saja kamu justru lagi ngejalanin latihan batin yang paling berat. Melepaskan keterikatan, termasuk keterikatan sama luka. Tapi tunggu, kalau udah menjaga jarak, berarti udah selesai dong. Udah move on. Nah, belum tentu juga. Lanjut yuk ke bab 3 berikutnya. Memaafkan, tapi nggak mau ketemu. Bisa gitu. Oke, ini bagian yang sering bikin orang bingung. Kamu bilang udah maafin, tapi kok masih jaga jarak? Masih nggak mau diajak ketemu? Terus mereka bilang, Lah, itu mah belum. Kamu harus balik lagi peluk mereka. Aku harus seperti dulu. stop dulu. Yuk, kita bedain dua hal penting. Memaafkan dan berdamai secara fisik. Memaafkan itu kerjaan hati. Diam-diam di dalam diri kamu udah legowo. Udah nggak dendam, udah nggak pengen balas sakitnya. Tapi berdamai secara fisik, itu cerita lain. Bisa aja seseorang udah sepenuhnya memaafkan masa lalu. Tidak menyimpan dendam, nggak ingin membalas apapun, tapi memilih untuk nggak berinteraksi lagi. Kenapa? Karena tahu batasnya. Maaf bukan berarti kamu harus duduk bareng sambil tertawa seperti dulu. Bukan berarti kamu harus balik lagi dengan pura-pura semuanya baik-baik aja. Lagian, rekonsiliasi itu bukan lomba cepet-cepetan. Itu pilihan. Ada yang bisa baikan dalam sebulan, ada yang butuh 5 tahun, ada juga yang nggak pernah balik lagi. Dan itu nggak apa-apa, itu oke. Selama kamu nggak nyimpen kebencian, kamu udah selangkah lebih dewasa. Dalam Buddhisme, sila atau disiplin batin itu termasuk di dalamnya adalah tahu kapan harus melindungi diri dari kondisi yang tidak mendukung ketenangan pikiran. Kebijaksanaan itu tentang tahu medan. Kalau kamu tahu situasinya belum sehat, ya jangan maksain untuk kembali. Jangan maksain buat berpura-pura akrab kayak dulu lagi. Karena terkadang menjaga jarak itu satu-satunya cara biar kamu bisa tenang. Karena nggak terus-terusan hidup dalam reaksi emosional. Dengan menjauh, mungkin pada akhirnya bisa buat maafin orang. Tapi pertanyaannya, Emang harus selalu balikan? Emang jaga jarak itu akhir dari segalanya? guys, kita kupas di bab terakhir. Jeda bukan ending, cuma titik koma. Kalau kamu sekarang lagi menjauh dari keluargamu, Brad, ingat ini, kamu nggak rusak, kamu nggak durhaka, kamu cuma lagi merawat diri. Tapi ingat, jangan mentok di situ aja. Jarak itu mungkin perlu, tapi jangan biarkan luka itu jadi identitasmu selamanya. Jangan sampai rasa sakit itu jadi alasan buat nyalain dunia terus. Pelan-pelan, kamu bisa mulai ngerapiin hidup kamu. Mulai cari-cari bantuan. Bisa kayak terapi, meditasi, ngobrol dengan orang yang kamu percaya, menulis, menyadari emosi, mengenali pola. Nangis pun juga boleh loh. Ada nih ya. Jalan menuju kedewasaan itu memang dimulai dari chaos. Tapi chaos yang dikasih ruang buat diproses bisa jadi taman yang numbuhin versi terbaik dari diri kamu. So, kalau kamu orang tua, atau saudara, atau siapapun yang lihat anak menjauh, jangan langsung ngecap, Anak Sarah kurang ajar ya? mungkin itu adalah salah satu cara supaya dia bertahan. Mereka cuma lagi cari cara buat tetap hidup. Dharma bukan tentang memaksa, semuanya harus baik-baik aja. Dharma justru memberi ruang untuk menyembuhkan, untuk sadar, untuk tumbuh dari dalam. Dan siapa tahu dari jeda ini muncul ruang baru untuk hubungan yang lebih sehat. Kalaupun tidak kembali ya, setidaknya tidak saling menyakiti lagi. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini.
Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau mungkin menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!